Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Track to Record, di mana kita bakalan ngebahas berbagai kejadian menarik dari brand-brand sebelumnya. Di sini kita nggak cuma ngebahas tentang kejadian tersebut, tapi kita juga cari tahu ada apa sih di balik kejadian tersebut dan kita ambil pelajarannya di akhir nanti. Oke, untuk saat ini kita bakalan fokus ke kejadian yang cukup unik, yaitu yang teman-teman juga mungkin udah tahu tentang akuisisi. Kita bakalan ngelihat akuisisi ini mengarah ke positif atau ke negatif. Yuk kita simak sama-sama. Nah, pernah nggak sih kalian tuh ngelihat bahwa ada sebuah perusahaan yang tumbuh cepat gitu tiba-tiba? Nah, salah satu dari strategi mereka adalah dengan melakukan akuisisi. Nah, tapi akuisisi itu apa sih? Jadi, akuisisi itu adalah sebuah proses di mana sebuah perusahaan membeli sebagian besar saham atau aset yang dimiliki oleh perusahaan lain. Sehingga itu yang disebut oleh akuisisi. Nah, akuisisi ini sering banget dilakuin karena beberapa alasan. Di antaranya ada untuk memperluas market, lalu juga ada untuk mendapatkan teknologi baru dari sebuah perusahaan yang diakuisisi, atau bisa jadi juga untuk meningkatkan sinergi bisnis yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, sekarang kita bakalan coba lihat beberapa kasus akuisisi yang pernah terjadi, khususnya di Indonesia. Yuk, kita simak sama-sama. Yang pertama yaitu tentang Bank Commonwealth dan juga Bank OCBC NISP. Ini baru-baru ini. Oke, jadi sebelumnya kita juga udah familiar lah ya dengan Bank OCBC dan juga Commonwealth ini khususnya di Indonesia. Tapi tahu nggak sih ada kejadian menarik di akhir tahun 2023 untuk kedua bank tersebut. Jadi pada 2023 kemarin, Bank OCBC NISP ini mengakuisisi 99% saham dari Bank Commonwealth di Indonesia. Dan ini mengakibatkan timbul keresahan dari para karyawannya. Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia mengatakan bahwa terdapat 1.000 karyawan lebih yang terancam untuk terkena PHK massal jika akuisisi ini resmi terjadi, khususnya di tahun ini di 2024. Nah, hal itulah yang membuat adanya keresahan yang timbul di lingkungan para pekerjanya. Di sisi yang positifnya, Bank Commonwealth menyatakan bahwa mereka akan tetap memberikan hak-hak yang dimiliki oleh karyawan dan juga menawarkan untuk adanya uang kompensasi, uang ganti rugi, DPLK, dan lain sebagainya. Di kasus kedua yaitu tentang Tokopedia dan juga TikTok Shop. Nggak mungkin nggak ada yang tahu tentang dua brand ini, karena tentu dua brand ini menjadi salah satu pilihan kita untuk berbelanja di Indonesia khususnya. Pada awalnya, TikTok berencana untuk menginvestasikan 1,5 miliar US dollar untuk mengambil alih saham mayoritas dari Tokopedia. Dan mereka memiliki tujuan untuk mengintegrasikan antara TikTok Shop dengan Tokopedia itu sendiri. Namun, adanya kekhawatiran bahwa TikTok akan membawa budaya kerja hierarkis dari Cina untuk masuk ke Tokopedia. Selain itu, ada juga kekhawatiran akan perlindungan data pribadi. Dan ini menjadi salah satu masalah yang concern di Indonesia. Meskipun ada kekhawatiran-kekhawatiran tersebut, namun akuisisi ini justru menjadi kesempatan bagi TikTok untuk memperkuat posisi mereka di e-commerce Indonesia. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan-peraturan untuk tetap mendukung produk ataupun usaha dari lokal dan juga membatasi usaha ataupun produk dari luar Indonesia. Nah, pada case selanjutnya yaitu akuisisi antara PT XL Axiata dengan PT Linknet. Salah satu perusahaan yang melakukan akuisisi di tahun 2022 yaitu PT XL Axiata. Axiata Group dan PT XL Axiata pada tahun 2022 menyelesaikan proses pembelian ataupun akuisisi saham dari PT Linknet sebesar 66,03%. Linknet yang dikenal sebagai penyedia layanan jaringan internet yang berkualitas tentu menjadi sasaran yang strategis bagi XL Axiata Group. Langkah ini merupakan bagian dari upaya XL untuk memperluas jaringan yang mereka miliki dan juga menyediakan kualitas jaringan yang lebih baik untuk masyarakat. Melalui akuisisi ini, XL Axiata berharap dapat meningkatkan kualitas jaringan yang mereka miliki dan juga memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada pelanggan mereka di seluruh Indonesia. Nah, di kasus pertama yaitu akuisisi Bank Commonwealth oleh Bank OCBC NISP membuat adanya keresahan dan ketidakjelasan akan nasib karyawan dengan adanya rencana untuk PHK massal.
Kurangnya transparansi dalam proses pengumuman memperburuk situasi yang ada, meskipun mereka sudah menawarkan adanya pesangon dan juga kompensasi tambahan untuk mereka yang terkena dampak dari PHK massal tersebut. Di kasus kedua, akuisisi saham mayoritas Tokopedia oleh TikTok menandai adanya perubahan landscape e-commerce khususnya di Indonesia. Meskipun memberikan peluang integrasi yang lebih baik lagi dalam segi pelayanannya, namun tetap memberikan kekhawatiran terkait perlindungan data pribadi, dan juga budaya kerja yang hierarkis. Di kasus yang terakhir, akuisisi LinkNet dari XL Axiata ini bukan tanpa rintangan. Integrasi operasional dan juga budaya kerja menjadi salah satu isu utama dalam proses akuisisi tersebut. Selain itu, terdapat kekhawatiran tentang bagaimana pengelolaan dan keamanan data privasi para pelanggan yang saat ini sudah ada di LinkNet. Meskipun terdapat beberapa kekhawatiran tadi, namun integrasi ini diharapkan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk para pelanggan dan memberikan dampak yang positif untuk para pemegang saham. Nah, dari ketiga kasus akuisisi di atas, kita bisa mengambil beberapa advice yang kita perluin untuk bisnis kita. Yang pertama itu adanya transparansi dalam proses akuisisi, sehingga ini nggak menimbulkan kekhawatiran bagi para pekerja dan juga para karyawan lain. Yang kedua, itu harus memperhatikan bagaimana caranya mengelola perbedaan budaya kerja antar dua perusahaan. Karena nantinya ini bisa menjadi sebuah kekhawatiran juga bagi para karyawan. Yang ketiga yaitu pengelolaan keamanan dari data para pelanggan. Dan tidak jarang bahwa proses akuisisi ini juga menimbulkan PHK massal. Sehingga perlu dipersiapkan juga skema kompensasi yang tepat dan juga sesuai dengan peraturan yang ada. Dan tentu ini tidak membuat para karyawan menjadi resah. Oke, dari beberapa kasus di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa akuisisi ini bisa menjadi sebuah hal yang positif maupun negatif. Kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa transparansi dan komunikasi itu menjadi fokus yang penting banget dalam proses akuisisi. Dan tentunya bukan cuma untuk para pemegang saham, tapi juga untuk para karyawan yang berada di kedua belah pihak perusahaan. Penting juga untuk memperhatikan perbedaan budaya kerja antar dua perusahaan. Dan yang terakhir, paling penting adalah menjaga data pelanggan. Dan pastinya ini harus dipikirkan matang-matang sebelum kita melakukan proses akuisisi perusahaan. Oke, semoga hal-hal tadi bisa menjadi sebuah insight yang baru dan juga bisa membuat bisnis kita menjadi lebih baik lagi dan lebih siap lagi jika mengalami hal-hal yang tadi kita sudah sebutkan sebelumnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe akun YouTube kita. Dan sampai jumpa di next video.